Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam dimanapun saudara berada, berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup saudara. Saat ini saya berdoa supaya saudara mengalami pemulihan dan berkat Tuhan tersalur dan sampai ke dalam hidup saudara. Saudara akan dibuat Tuhan bertumbuh dan kemudian saudara akan semakin mengembang dan dewasa dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan saudara. Baik kehidupan rohani, sosial, intelektual, kemasyarakatan, semua dalam segala bidang, dan keluarga saudara, perusahaan saudara, usaha, pekerjaan, semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, itulah rencana Tuhan supaya saudara menerima berkat. Saudara, tema yang ingin saya sampaikan, connected with God, bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan melihat bagaimana nilai-nilai itu disebarluaskan. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan disebarluaskan. Dan itu disebut dengan cara bagaimana pemuridan terjadi secara global, saudara. Melalui pendidikan, studi, ya, saya menjadi guru sejak saya umur 19 tahun, saya mengajar di SMP, saudara ya. Jadi saya sebagai mahasiswa, tapi juga saya mengajar sebagai guru di SMP. Ya, kemudian waktu saya mulai saudara meningkat, ya, dan kemudian saya mengajar di SMA dan kemudian saya mengajar di kelas sarjana dan sekarang sudah kelas magister, saudara ya. Dan saya senang sekali karena melalui pendidikan, saudara, melalui studi itu saya bisa menanamkan nilai-nilai yang saya yakini, saudara. Apakah rahasia? Apakah kata kunci untuk kita bisa tersambung dengan Tuhan? Salah satu kata kuncinya adalah kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan kita dengar. Firman Tuhan kita pelajari. Firman Tuhan kita tekuni. Firman Tuhan kita dalami melalui berbagai cara. Salah satunya kelas-kelas online maupun fisik. Sepanjang tahun 2020, saudara, sampai 2024, ya, secara literally, ya, frankly speaking, saudara, saya mengajar ribuan orang lewat kelas-kelas online. Ribuan jam. Saya pernah satu saat dari pagi sampai jam 11 malam, saudara, mengajar terus. Itu melalui kelas online. Saudara, siapapun saudara sekarang bisa mengikuti kelas-kelas online. Kami ada namanya digital training, saudara. Kelas terakhir ada 60 orang, 100 orang, ada beberapa kelas yang saya bimbing melalui kelas-kelas online, saudara. Tetapi karena memungkinkan, saya juga memberikan seminar secara langsung. Saudara bisa mendaftarkan untuk ikut kursus online dari kelas-kelas yang kami ajarkan, yaitu Bible Course Correspondent. Saudara, ribuan orang sudah mengikuti kelas ini dan mereka menjadi orang Kristen yang dimuridkan, saudara. Literatur dan publikasi, buku-buku, artikel-artikel, materi-materi pendidikan, penerjemahan buku. Saudara, saya baru menerjemahkan buku, kami bagikan ke 1.000 orang. Ya, kemarin ke 3.000 orang, kemarinnya ke 4.000 orang. Saudara, artinya apa? Kami senang sekali menyebarluaskan supaya memperluas aksesibilitas, kemampuan orang untuk mengakses firman Tuhan. Karena connected with God itu artinya connected dengan firman Tuhan. Karena itu kami menyebarkannya juga secara fisik, literatur. Saya selalu bilang kepada orang yang saya jumpai, memang nilainya ini hanya 300 perak dan ada yang 700 perak. Kalau saudara anggap murah, tetapi kami mencetaknya ribuan jutaan. Dan itu memerlukan biaya yang besar. Saudara, artinya apa?
Saya bilang sama orang-orang yang saya jumpai, jangan menganggap ini hal yang kecil. Ketika orang membaca ini, orang berubah hidupnya. Karena di dalamnya ada firman Allah. Karena itu saya percaya, saudara, kepada literatur, traktat, kepada buklet. Karena itu akan sampai kepada orang. Ada teman saya, dia bercerita, seorang penginjil, saudara ya. Dia bagikan traktat. Waktu itu dia masih mahasiswa. Ke temannya yang seorang mahasiswa. Dan memang tidak mudah, saudara ya. Mereka kaum intelektual, kritis. Ini kan tentang Kristen, sobek gitu ya. Kasih lagi tanpa menyerah. Ini kan tentang Yesus, sobek, saudara ya. Tetapi setelah nyobeknya berapa kali dia berpikir juga, kenapa saya sobek? Kenapa enggak saya baca dulu? Saudara, akhirnya dibaca. Dan setelah dia dibaca, dia percaya Yesus. Sekarang jadi seorang hamba Tuhan. Istrinya jadi gembala sidang, saudara ya. Artinya apa, saudara? Injil ketika dibaca, didengar, direnungkan, mengubah hati orang yang menerimanya. Jadi menurut penelitiannya, saudara, mengapa orang tidak memberitakan Injil? Karena yang pertama, karena kebodohan. Ya, karena orang itu tidak tahu Injil, tidak melimpah dengan Injil. Yang kedua, saudara, karena ketakutan. Ya, pasca tahun 2000 setelah reformasi, saudara tahu peristiwa secara politis di Indonesia mencekram, menakutkan, dan banyak orang menjadi takut membagikan dan sharing antar pribadi, hubungan menjadi rusak. Tetapi saudara, dalam perkembangan waktu, saudara, kita membangun koneksi, membangun hubungan, membangun persahabatan, membangun persaudaraan, membangun pertalian dengan orang-orang yang kita jumpai. Itulah tugas kita, dan dari situlah maka kita akan melihat bagaimana orang-orang terhubung dengan firman Tuhan. Komunitas dan jaringan, membangun komunitas itu sangat penting. Ketika saya tinggal di tengah-tengah masyarakat, kemudian saya mulai menjadi pengurus RT, menjadi pengurus RW, ya saudara ya. Saya membangun komunitas melalui grup WA dan seterusnya. Artinya bahwa komunitas dan jaringan itu sangat penting. Karena melalui komunitas itu ada pertukaran ide, ada diskusi-diskusi, ada dialog-dialog, dan kemudian Injil tersampaikan. Media dan teknologi, saudara, manfaatkan media sosial, podcast, video, platform digital, menyebarkan tentang apa yang kita percaya, apa yang kita yakini kepada audiens yang lebih luas, yang bahkan kita tidak kenal secara pribadi. Tetapi juga tidak kalah pentingnya melalui pelayanan dan pekerjaan sosial. Rasul Paulus mengingatkan, dia penginjil rasul yang sangat gigih, tetapi dia tidak lupa memperhatikan orang-orang yang miskin. Saudara, pengangguran Indonesia sekarang kira-kira 9,5 juta menurut data statistik. Nomor kira-kira 57 di dunia, jumlah pengangguran yang terbesar di dunia. Saudara, nomor 57 rankingnya. Artinya ada banyak orang yang menganggur, tetapi orang miskin lebih banyak lagi, saudara. Artinya apa? Bahwa pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan itu merupakan aplikasi praktis daripada yang diajarkan. Bermurah hatilah. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Saudara, ada orang yang cerita kepada saya, wah, saya bayar pajaknya miliaran. Wah, bagus sekali, saya bilang ya. Orang ini jujur karena membayar pajaknya sangat tinggi, saudara ya. Bukan ratusan juta. Bayar pajak bisa miliaran. Wah, luar biasa saya pikir ya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, memang penting mengembangkan usaha, bisnis, pekerjaan. Semua harus makin maju. Indonesia makin maju. Keluarga-keluarga di Indonesia makin maju. Pekerjaan, perusahaan makin maju. Semua orang Indonesia makin maju. Yang kelas menengahnya makin meningkat, saudara, seperti di Korea Selatan ya, sangat maju. Tetapi saudara, jangan lupa perhatikan juga orang-orang miskin di sekitar saudara. Perhatikan orang-orang yang sangat lemah di sekitar saudara, yang termarginalkan.
Saya bersyukur karena ketemu teman-teman, orang-orang yang murah hati, sehingga melalui kami juga menyalurkan ya ke orang-orang yang membutuhkan beasiswa sekolah, membutuhkan pelayanan-pelayanan sosial. Dan kami bersyukur karena pelayanan kami bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, saudara ya. Saya bersyukur untuk perjalanan misi saya dalam waktu dekat diundang ke Eropa, kemudian juga ke Amerika, dan ada negara-negara Asia yang harus saya kunjungi, saudara. Karena pelayanan yang sangat luas, saudara, membutuhkan topangan dari saudara-saudara seiman, supaya kita juga bisa memberitakan kabar baik dan berbuat baik. Karena firman Tuhan mengatakan, kita ini menerima Injil dengan cuma-cuma, karena itu kita bagikan Injil juga dengan cuma-cuma. Keselamatan yang kita terima dengan iman, itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi setelah kita menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, ada rencana Tuhan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah direncanakan oleh Allah sebelumnya, ditetapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Masing-masing berbeda, aplikasi praktis kehidupan sehari-hari, konteksnya, tetapi perbuatan baik itu adalah bagian hidup saudara sebagai murid-murid Tuhan. Dan yang paling penting juga kemitraan dan kolaborasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemuridan global artinya membagikan nilai-nilai secara global itu membutuhkan gerakan bersama, kemitraan, kolaborasi dari setiap orang percaya, dan itu dimulai di mana? Di rumah saudara. Haleluya. Every home, di rumah saudara, di dalam keluarga saudara. Saudara harus mulai memuridkan anak-anak saudara. Tanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekristenan. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita memilih jalannya sendiri, karena mereka dalam tanggung jawab kita. Memang ada saatnya kita akan melepaskan mereka ketika mereka sudah punya KTP, ketika mereka disebut dewasa, mereka akan ambil keputusan sendiri untuk masa depan mereka, untuk iman mereka, untuk menikah, untuk karir dan seterusnya. Tetapi selama dalam cakup lingkup pendidikan keluarga masih bersama-sama dengan kita 24 jam, saudara, ada bersama dengan kita dalam pengawasan kita, bahkan ketika di sekolah. Saya ingat dari TK, SD, SMP sampai SMA, anak-anak kami perhatikan, baik mengantarnya, baik menjemputnya, baik ikut lesnya. Dan mereka dua-duanya sudah universitas, dan satunya sudah lulus, saudara. Saya senang karena anak-anak kami juga melayani Tuhan di gereja. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan melayani di tengah masyarakat. Ya, sebagai ketua eksekutif mahasiswa, dia sangat sibuk. Kadang-kadang pelayanan ke masyarakat secara langsung, saudara. Saudara, punya kasih Tuhan artinya apa? Bahwa anak-anak kita pun setelah kita muridkan, mereka kita lepaskan, kita percaya kepada mereka. Dan mereka percaya kepada kita orang tuanya, meskipun sudah pisah kota dan pisah negara sekalipun. Saudara, punya kasih Tuhan, pemuridan global dimulai dari rumah. Itulah inti yang diajarkan oleh kitab Torah, oleh kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara. Kitab Torah, kitab yang paling inti dalam membentuk kebudayaan Judeo-Christianity. Kebudayaan kekristenan itu dari Alkitab, saudara. Bukan dari filsafat. Filsafat itu penting untuk melatih kita berpikir, melatih mengasah akal budi sebagai sebuah sistem berpikir, tetapi sumber wahyu hanya di Alkitab. Revelation, firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kunci untuk pemuridan global. Firman Tuhan itu kunci rahasia untuk orang ketemu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalamnya ada perintah-perintah, ada ketetapan, ada janji. Tetapi juga ada teguran-teguran yang luar biasa, yang berguna. Karena manusia itu perlu teguran. Supaya apa? Sadar
Karena kecenderungan manusia itu bengkok. Kecenderungan manusia itu mengalami deviasi, pembengkokan, saudara. Kecenderungannya seperti itu. Karena apa? Ya kita sadar itu adalah dari gen diturunkan. Orang tua kita tidak ada yang sempurna. Kakek nenek kita tidak ada yang sempurna. Kakek buyut kita tidak ada yang sempurna. Sampai generasi di atas kita itu secara gen. Sehingga menghasilkan orang yang tidak sempurna seperti saya dan saudara. Kita tidak ada yang sempurna. Kita selalu struggle dengan ini, dengan itu, dengan banyak hal. Saudara, kita selalu bergumul, berjuang. Artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dibereskan. Ada sesuatu yang tidak selesai, harus diselesaikan. Ada sesuatu yang harus dibayar. Dan kita mengusahakan ada sesuatu yang harus disimpan, ada sesuatu yang harus disisihkan, ada sesuatu yang harus diberikan. Artinya ada perjuangan terus supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya. Dan itu melalui firman Tuhan yang membentuk kita. Pendidikan rohani mulai dari keluarga, kemudian menyebar ke tengah masyarakat di gereja, kemudian ke tengah masyarakat di lingkungan pekerjaan kita di marketplace, di dunia di mana kita hidup. Pendidikan rohani yang eksklusif dan intinya adalah penyebaran iman bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa. Hanya ada satu Tuhan yang esa. Dan tidak ada duanya. Dan setiap manusia yang tinggal di pulau-pulau, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, di kota kecil, kota besar, kota yang sudah kuno, kota yang sudah maju, kota yang modern, dimanapun saudara tinggal, saudara dipanggil untuk mengenal Tuhan yang esa dan mengasihi Tuhan yang esa dan melakukan perintah Tuhan yang esa, membicarakan perintah Tuhan yang esa, merenungkan perintah Tuhan yang esa dan menjadi saksi Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itu adalah ajaran Torah. Dan kemudian dari situ kita bertumbuh menjadi orang yang sadar siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam rencana Tuhan. Siapa kita dalam kehendak Tuhan. Kita makin dimurnikan, disucikan, dikembangkan, didewasakan, dibentuk, digodok, diproses demikian rupa. Sehingga hidup manusia saudara utuh secara rohani dan saudara secara sosial. Saudara sadar bahwa ada tugas tanggung jawab untuk memberkati orang di sekitar saudara. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hidup secara etika dalam kemurnian, ketulusan, integritas. Dan hidup secara sosial dalam belas kasihan dan keadilan dan kebenaran saudara. Bapa di surga memberkati saudara. Tuhan yang esa itu adalah pribadi Bapa. Tuhan yang esa itu adalah pribadi Yesus Kristus Juru Selamat yang esa. Tuhan yang esa adalah Roh yang mengajar saudara supaya mengenal Bapa dan Anak, mengenal pribadi-pribadi Allah yang esa itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir. Itu yang disebut dengan hidup yang berkelimpahan. Itulah hidup yang disebut dengan hidup yang sejati. Hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup. Ketika saudara terkoneksi dengan firman Tuhan, mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan melalui pengenalan itu, saudara menyalurkan berkat pengenalan itu kepada keluargamu. Jangan tinggalkan keluargamu. The real man, pria sejati, adalah pria yang tidak meninggalkan keluarganya. Betapa banyak anak-anak yang menderita karena apa? Karena ayah tidak hadir dalam hidup mereka. Karena orang tua tidak hadir. Berapa banyak penderitaan ibu-ibu karena ketidakhadiran pria sejati. Saudara, saya panggil pria-pria untuk mulai mendidik anak-anakmu. Belum terlambat. Dan saya panggil setiap saudara murid-murid Tuhan. Mari bangkit dalam gerakan pemuridan global mulai dari keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara
berlimpah-limpah, dan sangat-sangat diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.